selamat pagi, sore, siang, malam. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk kali ini kita belajar dari dasar-dasar Microsoft Excel ya. Mungkin kalau Microsoft Excel sendiri sedikit hampir sama. Untuk pengaturannya ada di Microsoft Word, cuman yang membedakan kalau Microsoft Word adalah pengolahan dokumen ya lebih tepatnya, tapi kalau untuk Excel sendiri itu untuk pengolahan data angka, kayak mungkin bisa dipakai untuk penjumlahan, pengurangan atau lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman nanti kita belajar dasar-dasar mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian yang menggunakan rumus, ataupun nanti belajar lebih ke paling tidak ke rata-rata ya. Oke, jadi di sini nanti kita membuat dulu tabelnya seperti contoh, langsung saja kita buat. Ini adalah awal untuk kita memulainya. Jadi mungkin kita akan pendataan nilai terlebih dahulu karena biar mudah untuk menghitungnya. Jadi kita tentukan dulu seperti nama, kemudian ada nomor, nama, nilai A dan nilai B. Jadi kita buat dulu nomor 1, 2. Nah, ini cara cepatnya jika penomoran biar tidak satu-satu seperti ini. Nah, kadang capek atau mungkin ada kesalahan, teman-teman tinggal tulis saja atau tinggal ketikkan nomor 1, 2, kemudian di blok ya ke bawah, dan ini ada titik atau kotak kecil, geser aja ke bawah. Sebelahnya ada angka. Nah, angka di sebelah kanan ini itu menunjukkan bahwa penomoran kita baru sampai nomor 5. Kalau sampai nomor 10 berarti geser ke bawah sampai dengan ada angka 10. Kita belajar simbol dulu sampai ke nomor 5 dulu ya. Nah, ini secara otomatis untuk penomoran langsung muncul. Kemudian untuk nama kita coba pakai nama yang simpel aja ya, seperti AB. Ini juga bisa, tapi kalau untuk AB ini hanya kopas, beda dengan di penomorannya. Jadi kalau untuk AB bisa manual B, C, D, E. Nah, ini kan masih kurang rapi ya. Cara merapikannya silahkan kita buat di rata tengah. Jadi di blok dulu, kemudian klik aja yang pilih center biar rata tengah. Seperti yang penomoran juga sama, klik center, dan untuk A, B, C, D, E nya juga sama, klik center. Untuk nilai coba kita ketikkan aja, silahkan untuk nilai sendiri bisa bebas mau nilai berapapun bisa diketikkan. Oke, untuk penomoran atau untuk penilaiannya sudah saya. Ini bebas saja dulu karena memang buat contoh. Yang pertama kita akan coba untuk pembuatan rumusnya itu adalah nilai nilai A kita tambah dengan nilai B. Nah, gimana cara perumusan? Ingat ketika di Microsoft Excel wajib dimulainya untuk pembuatan rumusnya wajib menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Setelah sama dengan baru kita bisa menghitung. Nah, di nilai A ini kita kan ada di sel ini. Sel nilai A berada di kolom C dan nilai pertamanya ada di baris ketiga. Kita ulangi ya. Untuk nilai A di baris pertama ini ada di kolom C baris ketiga. Jadinya di sini bisa diketikkan C3, kemudian plus nilai
B-nya ada di kolom D baris ketiga, berarti secara otomatis D3. Nah, ini tinggal di enter saja, secara otomatis dia akan terjumlah. Sama halnya yang di bawah, perumusannya wajib diawali dengan sama dengan. Kemudian nilai A di nomor kedua ada di kolom C baris keempat. Nah, beda ya dengan di nomor pertama, dia di baris ketiga, sedangkan di nomor kedua adalah baris keempat. Berarti untuk nilai A-nya adalah C4. C4 ditambah D4. Kemudian enter. Bawahnya juga sama dengan C5 karena dia berada di kolom C baris kelima ditambah D5 karena dia berada di kolom D baris ke-5. Enter aja. Ini juga sama dengan, jangan lupa C6 ditambah D6. Enter. Yang terakhir itu ada di sama dengan C7 ditambah D7. Nah, itu untuk penjumlahan yang simpel tanpa menggunakan rumus sum. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan rumus sum, tetapi dari pertanyaannya kita harus menggunakan tanda baca jumlah atau tanda jumlah ini. Tadinya kita harus rumusnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita yang kedua adalah nilai A dikurangi nilai B. Nah, ini ketika kalau seumpama dari kata-katanya tertutup, tinggal digeser aja, digeser sebelah kanan, maka secara otomatis dia akan terbuka. Nah, cara menghitungnya sama dengan penjumlahan, cuman beda di tanda penjumlahan atau pengurangannya. Jadi sama, diawali dengan sama dengan. Nilai A berada di kolom C baris ketiga, berarti C3 kurangi D3. Enter. Nah, ini untuk pengurangannya. Sama halnya yang di nomor 2. Sama dengan C4 karena dia di baris keempat. Barisnya bukan yang ini penomoran ya, tapi barisnya yang ada di sebelah pojok kiri. Minus atau kurangi D4. Enter. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ini biar cepat, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kemudian biar rapi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah nilai A dikali dengan nilai B. Nah, nanti seperti ini untuk rumusnya. Beda ya dengan penjumlahan dan pengurangan. Ketika penjumlahan menggunakan tanda plus, pengurangan menggunakan tanda minus atau minus. Tapi kalau untuk perkalian kita menggunakannya adalah bintang. Nah, seperti ini. Jadinya untuk rumusnya itu adalah sama dengan nilai A tadi ada di kolom C, C3 ya, C3 bintang itu sama dengan perkalian D3. Enter. Nah, ini adalah perkalian. Kita mencoba yang nomor 2 itu ada di C4 bintang D4. Dan enter. Nah, ini selanjutnya di nomor 3 itu ada di kolom C baris ke-5, berarti C5 bintang D5. Enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk perkalian. Jadi ingat, ketika perkalian teman-teman bisa menggunakan tanda bintang, bukan tanda kali atau X ya, itu nanti tidak bisa. Selanjutnya itu adalah untuk menentukan nilai A dibagi dengan nilai B. Nanti beda juga dengan tanda
perhitungannya. Kalau tadi perkalian menggunakan bintang, sedangkan kalau untuk pembagian itu menggunakan tanda garis miring, ya itu sama dengan pembagian. Jadinya seperti ini nanti, sama dengan nilai A itu di nomor 1 ada di kolom C3 dengan D3 ya, D3 enter. Nah ini adalah pembagiannya, ini titik ini koma ya, bukan ribuan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada di sama dengan kolom C4 dibagi dengan kolom D4 dan enter. Nah ini biar cepat saja. Nah ini adalah hasil dari pembagian, kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari setiap nilai A. Kalau tadi kan kita menyamping atau secara vertikal ya, nah, pokoknya menyamping ya, menyamping. Tapi sekarang kita secara horizontal menghitung jumlahnya di sini. Yang tentukan adalah untuk menghitung jumlah, hitung jumlah ya, hitung jumlah. Nah untuk menghitung jumlah, teman-teman bisa menggunakan rumus yang awal ini seperti A plus B, tetapi kalau jika menggunakan A plus plus seperti ini, dia tidak bisa secara keseluruhan, dia akan satu persatu. Jika ingin keseluruhan, secara otomatis kita akan menggunakan rumus yang namanya SUM atau sum. Jika menggunakan rumus seperti sum atau average dan lain sebagainya, harus diawali pertama ya, wajib diawali dengan sama dengan, kemudian kode rumusnya kalau penjumlahan sum ya, kemudian langsung dilanjutkan dengan kurung buka. Nah kurung buka ini di dalamnya diisikan dengan hasil nilai penjumlahan di nomor 1 itu ada di kolom E baris ketiga, berarti E3. Kita akan menjumlahkan sampai dengan nomor 5, berarti ketika totalan semua menggunakan tanda titik 2 seperti ini. Sampai dengan nomor 5 itu di baris kolom E baris ke 7. Berarti di sini ada E7 dan diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian enter, secara otomatis dia sudah menjumlah antara nomor 1 sampai dengan nomor 5 atau antara baris ketiga sampai dengan baris ke-7 di kolom E. Seperti itu. Nah, kita selanjutnya untuk menjumlahkan dari pengurangan yang ada di kolom F. Secara otomatis diulang lagi sama dengan SUM kurung buka, klik saja di sini juga bisa, kemudian tanda petik 2 sampai dengan klik di sini, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini penjumlahannya. Selanjutnya yang perkalian sama dengan SUM di kolom G, jangan lupa kurung bukanya dulu, kolom G baris ketiga tanda titik 2 sampai dengan kolom G baris ke-7, G7 kurung tutup, enter. Selanjutnya yang terakhir untuk pembagian sama dengan SUM kurung buka H. Kenapa H? Karena dia ada di kolom H, dia di baris nomor pertama di baris 3, berarti H3 titik 2 sampai dengan H7 kurung tutup, enter. Nah ini adalah jumlah dari setiap perhitungan yang tadi kita hitung di awal ya. Kemudian selanjutnya itu untuk menghitung rata-rata. Nah jika tadi untuk menghitung jumlah menggunakan rumus sum, untuk menghitung rata-rata kita menggunakan rumus AVG seperti ini. Untuk rumusnya nanti ingat, untuk mengawali rumus di Excel harus wajib menggunakan sama dengan terlebih dahulu, kemudian ketikkan AVG atau average,
kurung buka, kita akan menghitung dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1 ini sampai nomor 5 ya. Ini untuk penjumlahannya, yang nomor 1 ada di kolom E, berarti di sini E. Baris ketiga berarti E3. Kemudian tanda titik 2 sampai dengan baris ke-7. Baris ke-7 ini ada di kolom E. Kemudian baris itu nomor 5 ini pada di baris ke-7. Berarti E7. Kurung tutup, enter. Selanjutnya itu rata-rata di pengurangan ini, rata-ratanya ada di nomor satunya ada di kolom F baris ketiga sampai dengan nanti kita akan menghitung nomor 5 nya ada di kolom F baris ke-7 sama dengan A Vera G kurung buka, ini kolom F ya, baris ketiga berarti F3, karena ini kolomnya F, ini baris ketiga, bukan yang ini ya, ini penomornya saja, sampai dengan titik 2 ya, F7, karena kita akan menghitung sampai dengan nomor 5, F7 kurung tutup, enter. Kemudian yang perkalian itu juga sama, itu tinggal sama dengan A Vera G kurung buka atau average G3 titik 2 sampai dengan G7 tutup, enter. Selanjutnya yang terakhir ini sama dengan G atau average kurung buka H. Kenapa H? Karena dia ada di kolom H, nomor satunya ada di baris ketiga, berarti H3 titik 2 sampai dengan H7 kurung tutup, enter. Nah, ini adalah rumus dasar dari Microsoft Excel. Nah, kiranya ini kurang bagus ya untuk belum dikasih tabelnya, biar terlihat. Untuk memberikan tabel atau bordernya, teman-teman bisa diblok dulu mulai dari nomor sampai dengan terakhir ini. Cara ngebloknya, klik dulu di ujung, kemudian di mouse-nya ditahan, geser ke kanan, baru ke bawah. Kemudian nanti masuk aja di border, ada di menu bar home ya. Di border ini pilih tanda panah ke bawah dan pilih all border. Secara otomatis nanti dari tabelnya langsung kelihatan ada garis-garisnya. Nah, itu mungkin sedikit belajar dari Microsoft Excel. Silahkan nanti bisa dikulik lagi. Untuk tutor selanjutnya nanti kita next akan belajar rumus-rumus yang lain terkait dengan Microsoft Excel. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.